Definisi SGOT atau SGPT. SGOT merupakan singkatan dari serum glutamik oxaloacetic transaminase. Beberapa laboratorium sering juga memakai istilah AT, aspartat aminotransferase. SGOT merupakan enzim yang tidak hanya terdapat di hati, melainkan juga terdapat di otot jantung, otak, ginjal, dan otot-otot rangka. Sedangkan SGPT adalah singkatan dari serum glutamik pyruvate transaminase. SGPT atau juga dinamakan ALT, alanin aminotransferase, merupakan enzim yang banyak ditemukan pada sel hati serta efektif untuk mendiagnosis destruksi hepatoseluler. Enzim ini dalam jumlah yang kecil dijumpai pada otot jantung, ginjal, dan otot rangka. Pada umumnya, nilai tes SGPT atau ALT lebih tinggi daripada SGOT atau AST pada kerusakan parenkim hati akut, sedangkan pada proses kronis didapat sebaliknya. Prinsip pemeriksaan SGPT dan SGOT. Prinsip pemeriksaan serum glutamik pyruvate transminase atau SGPT atau alanin aminotransferase atau ALT. Prinsip pemeriksaan kinetik adalah alanin aminotransferase atau ALT mengkatalis transminasi dari L-alanin dan A-kata glutarat membentuk L-glutamat dan pyruvate. Pyruvate yang terbentuk direduksi menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase atau LDH, dan nikotinamid adenin dinukleotid atau NADH teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH yang teroksidasi hasil penurunan serapan atau absorbans berbanding langsung dengan aktivitas ALT dan diukur secara fotometrik dengan panjang gelombang 340 nanometer. Prinsip pemeriksaan serum glutamik oxaloacetic transminase atau SGOT atau aspartate aminotransferase atau AST. Aminotransferase atau AST mengkatalis transminasi dari L-aspartate dan A-kata glutarat membentuk L-glutamat dan oksaloasetat. Oksaloasetat direduksi menjadi malat oleh enzim malat dehidrogenase atau MDH, dan nikonamid adenin dinukleotid atau NADH teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH yang teroksidasi berbanding langsung dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik dengan panjang gelombang 340 nanometer. Nilai normal SGOT. SGOT atau AST, nilai normalnya pada laki-laki 5-17 mikro per liter. Pada perempuan 5-15 mikro per liter. SGOT dalam darah meninggi biasanya karena ada hemolisis dan pada bayi baru lahir. Kenaikan 10-100 kali lipat dari normal bila terjadi infark yang disebabkan oleh otot jantung, hepatitis yang disebabkan oleh virus, nekrosis yang disebabkan oleh sel hati karena keracunan, dan sirkulasi darah terganggu, sehingga dapat terjadi syok atau hipoksemia. Nilai normal SGPT. SGPT dalam darah, nilai normalnya pada laki-laki 5-23 mikro per liter. Pada perempuan 5-19 mikro per liter. SGPT dalam darah meningkat biasanya karena ada hepatitis yang disebabkan oleh virus, nekrosis sel hati karena keracunan, dan syok atau hipoksemia. Penyebab nilai SGOT dan SGPT tinggi. Nilai SGOT dan SGPT tinggi
biasanya mengartikan bahwa hati atau organ lain yang terdapat SGOT dan SGPT memiliki kerusakan tertentu. Selain hati, organ seperti jantung, ginjal, otak, dan otot juga bisa dilihat kerusakannya melalui tes darah hati, SGOT, dan SG. Beberapa contoh alasan mengapa nilai SGOT dan SGPT tinggi. Pertama, penyakit otot. Kedua, keracunan jamur. 3. Menderita gagal ginjal. 4. Menderita hepatitis A, B, dan C. 5. Menderita gagal jantung. 6. Menderita fatty liver. Nah, sekarang kita sampai pada persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan SGPT dan SGOT. Pada prinsipnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan SGPT maupun SGOT adalah sama, hanya berbeda pada reagen yang digunakan. Yang pertama, alat. 1. Sentrifuge. Sentrifuge merupakan alat untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, sehingga partikel yang lebih berat akan terkumpul ke dasar tabung. Nah, alat ini berfungsi untuk memisahkan partikulat padat dalam cairan, sebagai contoh untuk memisahkan serum. Yang kedua adalah mikropipet. Fungsi dari mikropipet ini digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang kecil atau mikro secara akurat. Yang ketiga adalah blue tip dan yellow tip. Alat ini digunakan pada mikropipet untuk mengambil larutan dalam ukuran mikro. Selanjutnya adalah tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Alat selanjutnya adalah spektrofotometer. Spektrofotometer adalah suatu alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Selanjutnya adalah kuvet. Kuvet digunakan untuk menaruh sampel pada saat percobaan dengan metode spektrofotometri. Berikutnya adalah spoit, tourniquet, dan keduanya digunakan pada saat pengambilan sampel. Selanjutnya kita sampai pada bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah aqueous, yang akan digunakan nantinya sebagai larutan blanco. Yang kedua adalah kapas alkohol atau alkohol swab. Yang ketiga adalah serum. Bahan yang terakhir adalah reagen. Nah, untuk reagen bahannya sebagai berikut. Yang pertama untuk pemeriksaan SGPT. GPT reagen 1 terdiri dari tris dengan pH 7,5, L-alanin, dan LDH. Dan GPT reagen 2 terdiri dari NADH dan 2 oksoglutarat. Dan yang terakhir adalah bahan untuk pemeriksaan SGOT. Bahannya sebagai berikut. Pertama untuk GOT reagen 1 terdiri dari tris dengan pH 7,8, L-aspartat, LDH, dan MDH. Dan GOT reagen 2 terdiri dari NADH dan 2 oksoglutarat. Sebelum melakukan pengambilan sampel darah, terlebih dahulu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, sambil melakukan persiapan, seorang petugas sebaiknya melakukan pendekatan kepada pasien, sehingga pasien akan merasakan nyaman sebelum pengambilan sampel dimulai. Kemudian, dipasangkan tali pembendung atau turnipin kira-kira 10 cm di atas lipatan siku.
Nah, setelah mendapatkan posisi yang tepat, selanjutnya pada daerah tersebut dibersihkan dengan kapas alkohol 70%. Selanjutnya dilakukan penusukan di area vena dengan posisi jarum menghadap ke atas. Nah, jika jarum telah masuk ke dalam vena, maka akan terlihat darah akan mengalir ke dalam sploit. Setelah sploit terisi penuh, selanjutnya darah yang telah dikumpulkan tadi akan dialirkan ke dinding tabung sentrifug sebanyak 3 mili. Selanjutnya berikan label pada dinding sentrifug sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Hal yang telah didiamkan tadi kemudian dimasukkan ke dalam sentrifug dengan kecepatan 2000 rpm selama 3 menit. Setelah itu, sampel dikeluarkan dari sentrifug. Tahap selanjutnya yaitu pemisahan serum atau cairan kuning sebagai bahan pemeriksaan yang akan digunakan nantinya. Cairan kuning ini akan dipipet, dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita membuat reagen. Nah, reagen ini kita buat dengan perbandingan 4:1. Reagen 1 sebanyak 800 mikroliter, sedangkan reagen kedua sebanyak 200 mikroliter. Tahap selanjutnya yaitu sampel dipipet sebanyak 100 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisikan reagen tadi. Sampel yang telah tercampur dan homogen kemudian diinkubasi ke dalam water bed. Dan langkah terakhir yaitu membaca hasil pemeriksaan tersebut pada alat fotometer. Selanjutnya pemeriksaan SGOT. Cara kerja pemeriksaan SGOT sama seperti pemeriksaan pada SGPT. Perbedaannya terdapat pada jenis reagen yang digunakan. Setelah pengambilan serum, kemudian dilakukan pembuatan working reagen atau reagen kerja dengan perbandingan 4:1, di mana reagen 1 itu yaitu larutan buffer dan reagen 2 yaitu larutan substrak. Pertama diambil larutan reagen 1 sebanyak 160 mikroliter. Kemudian dimasukkan kepada tabung reaksi.
Kemudian reagen 2 sebanyak 40 mikroliter. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi reagen 1 tadi. Tahap selanjutnya yaitu pemipetan sampel atau serum sebanyak 200 mikroliter. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi working reagent. Setelah itu diinkubasi pada water bed. Tahap terakhir yaitu pembacaan hasil pada fotometer. Untuk perhitungan dengan menggunakan rumus GPT unit per liter sama dengan delta A bagi menit kali faktor, di mana delta A per menit adalah selisih arus basic pada menit 1, 2, dan 3, sedangkan faktor adalah nilai yang sudah ditetapkan pada pengukuran dengan suhu dan panjang gelombang tertentu. Misalkan absorbansi yang diperoleh pada pengujian menit 1 menghasilkan absorbasi 0,248, 2 0,264, 3 0,282. Diambil dua data terakhir, jadi absorbasi 3 kurang absorbasi 2. Delta A sama dengan 0,282 kurang 0,264 sama dengan 0,018. Lalu masukkan ke rumus sebelumnya, GPT unit per liter sama dengan 0,018 bagi 1 kali 952, di mana merupakan faktor pada panjang gelombang 340 km dan suhu 25 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah 17,136 unit per liter. Dapat disimpulkan pada tabel GPT sampel tersebut normal.